Film Poltergeist tahun 1982 berkisah tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Tak lama setelah mereka menempati rumah tersebut, satu persatu kejadian gaib mengganggu dan membuat putri bungsu di keluarga itu kerasukan. Film Poltergeist telah dibuat sequel dan di-remake berkali-kali, tapi versi pertama yang rilis pada tahun 82 menjadi versi yang paling sukses. Selain filmnya memang bagus, kesuksesan film Poltergeist ditunjang pula dengan adanya anggapan bahwa film itu terkutuk. Poltergeist tahun 1982 dianggap sebagai film horor pertama yang membawa kutukan bagi pemerannya. Ada beberapa kasus kematian setelah rilis film tersebut, tapi untuk cerita hari ini, kita akan fokus kepada Dominic dan pemeran anak sulung di Poltergeist 1982, yang meninggal dunia tepat 5 bulan setelah film tersebut rilis dan meraih kesuksesan. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga yang punya hutang bisa segera lunas hutangnya, dan buat yang menghutangi, semoga rezeki kalian bertambah. Kali ini kita akan berkunjung lagi ke California, USA, dan membahas kisah kasus yang terjadi pada tahun 82. Cerita tentang seorang gadis muda dengan hidup dan masa depan cemerlang. Namun malangnya, dia harus tutup usia di umur 22 tahun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya sekarang. Dominic Ellenden, lahir pada tanggal 23 November tahun 1959 di Santa Monica, California, menjadi bungsu dari 3 bersaudara. Dominic berasal dari keluarga terpandang di industri hiburan dan perfilman Hollywood. Ayahnya, Dominic Dan, adalah produser televisi yang ambisius. Nama Dominic di cerita ini secara penyebutan sama dengan nama ayahnya, jadi selanjutnya sang ayah akan saya sebut dengan nama panggilan Dom. 2 kakak laki-laki Dominic adalah aktor dan sutradara, sementara itu paman dan bibinya adalah penulis skenario film. Ibu Dominic yang bernama Ellen Beatrice tidak berkecimpung di industri hiburan dan perfilman Hollywood, namun wanita yang biasa dipanggil dengan nama Lenny ini adalah putri orang kaya pewaris peternakan yang besar. Dominic memiliki darah Amerika, Irlandia, dan Meksiko. Berkat percampuran itulah, Dominic beruntung memiliki paras yang cantik. Sejatinya dia memiliki 2 orang kakak perempuan, namun malangnya, keduanya meninggal dunia saat berumur kurang dari 1 minggu. Oleh karena itu, sejak kecil, sebagai anak bungsu dan putri satu-satunya, Dominic selalu bergelimang kasih sayang dari orang tua serta 2 kakak laki-lakinya. Dengan semua hak istimewa kehidupan kalangan atas tersebut, bukan berarti hidup keluarga ini berjalan baik-baik saja. Orang tuanya bercerai ketika Dominic berusia 5 tahun. Apa yang menjadi penyebab perceraian itu kurang bisa dipastikan, tapi ada rumor yang mengatakan bahwa Dom terlalu sibuk bekerja dan jarang berada di rumah. Meski demikian, mantan suami istri ini terus menjalin hubungan yang baik. Bahkan orang-orang melihat mereka seperti sahabat, di mana interaksi mereka jauh lebih kental dan hangat dibandingkan dulu saat keduanya masih terikat dalam pernikahan. Beberapa tahun kemudian, Lenny, ibu Dominic, didiagnosa mengidap multiple sclerosis, sebuah penyakit kronis yang menyerang sistem saraf akibat dari gangguan autoimun. Kondisi ini membuat Lenny harus bolak-balik ke rumah sakit, bergantung pada kursi roda dan bantuan orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari semua kondisi tersebut, Dominic memiliki masa kecil dan masa remaja yang normal dan bahagia. Orang tua dan kakak-kakaknya senantiasa hadir dalam hidupnya. Dominic juga menjalani pendidikan formal yang baik dan bergengsi. Setelah lulus dari SMA di Los Angeles, Dominic lanjut kuliah di Colorado untuk belajar akting. Namun setahun kemudian, dia meninggalkan studinya lalu terbang ke Italia dan menetap di kota Florence. Di sana dia memperlancar kemampuan bahasa Italianya dan belajar seni. Pada tahun 1979, Dominic yang hampir berusia 20 tahun, memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Begitu pulang ke USA, Dominic tidak melanjutkan studinya dan langsung bergabung ke sebuah teater yang ada di kota New York, di mana dia belajar ilmu akting yang sebenarnya dari pertunjukan-pertunjukan drama yang dia pentaskan bersama aktor lain di teater tersebut. Walaupun sudah nyaman dengan lingkungan teater, Dominic sadar bahwa tujuan hidupnya yang sejati berada di Hollywood. Jadi dia putuskan untuk kembali ke Los Angeles, California dan mencoba menapakkan kakinya di industri perfilman Hollywood.
Seperti yang sudah disebutkan di awal, hampir semua orang di keluarganya adalah orang-orang yang sudah lebih dulu eksis di dunia perfilman Hollywood. Tapi Dominic tidak mau memanfaatkan semua privilege tersebut dan ingin memulai karirnya dari nol. Dia memang ingin menjadi aktris besar seperti Jane Fonda atau Julie Andrews, tapi Dominic memulai karir aktrisnya dengan mengambil peran-peran kecil di beberapa FTV pada tahun 79. Barulah di awal tahun 80, wajah Dominic makin sering tampil di beberapa serial TV populer, sekedar menjadi bintang tamu atau sebagai pemeran tetap. Kemunculannya yang stabil di layar televisi, perlahan-lahan membuat akting Dominic mendapat perhatian dari para produser. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 81, seorang sutradara dan produser terkenal, Steven Spielberg, mengajaknya bermain dalam film Poltergeist, sebuah film bertema horor yang di kemudian hari menjadi salah satu film horor terlaris sepanjang masa. Mungkin kalian sudah cukup familiar dengan nama Steven Spielberg, karena memang sudah banyak film-film besar karya produser ambisius ini. Poltergeist sendiri bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru dan mengalami gangguan-gangguan dari dunia gaib. Dominic di sini berperan sebagai Dana, si anak sulung remaja di keluarga Freeling. Syuting film tersebut dilakukan di California antara bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 81. Setelah film Poltergeist memasuki tahapan pasca produksi, Dominic melanjutkan karirnya dengan kembali tampil di beberapa serial televisi. Semua pekerjaan Dominic berjalan lancar dan karirnya cemerlang, terutama nanti ketika film Poltergeist dirilis. Namun ternyata, kehidupan pribadinya tidak semulus karirnya. Pada akhir tahun 81, Dominic menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan di restoran mewah bernama Mamizon. Disinilah dia berkenalan dengan seorang koki bernama John Sweeney. John Thomas Sweeney, lahir pada tahun 1956 di Hazeltown, Pennsylvania. John Sweeney berasal dari keluarga yang bertolak belakang dengan Dominic. Ayahnya pecandu alkohol dan pengangguran, sementara ibunya bekerja sebagai pelayan di restoran. Keduanya berpisah ketika John berusia 14 tahun. Karena muak dengan hidupnya di Pennsylvania, setelah menamatkan SMA, John memutuskan pindah ke California. Sekali lagi saya garis bawahi, Dominic dan John berasal dari dunia yang berbeda, namun tidak menghalangi mereka untuk saling tertarik dan jatuh cinta. Di masa-masa awal hubungan, semua berjalan baik-baik saja di mana John Sweeney tampil sebagai kekasih yang lemah lembut dan penuh perhatian. Dominic bahagia menjadi kekasih John, untuk sesaat dia merasa kalau hidupnya sudah lengkap, karirnya bagus dan percintaannya berjalan mulus. Hanya dalam waktu beberapa minggu setelah kenal dan menjalin hubungan, Dominic mengajak John untuk hidup bersama di rumahnya yang berada di kawasan Hollywood sebelah barat. Disinilah situasinya mulai memburuk sedikit demi sedikit karena John Sweeney akhirnya menampakkan wajah aslinya. John Sweeney sejatinya adalah pria insecure, posesif, kontrol freak dan sangat berbahaya. Pada awalnya, John mulai mengatur-atur hidup Dominic, melarangnya bergaul dan bertemu dengan teman-teman. Pada satu momen, John meminta Dominic untuk mundur dari industri hiburan Hollywood, karena berpikir di sana Dominic banyak bertemu dengan aktor-aktor tampan, yang mungkin akan merebut kekasihnya itu dari pelukannya. John ingin agar Dominic hanya menjadi miliknya saja, dan 24 jam tak pernah lepas dari pandangannya. Pada akhirnya, tingkahnya ini membuat Dominic marah dan mereka pun bertengkar. John meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sikapnya itu. Pada bulan Juni tahun 82, film Poltergeist akhirnya rilis dan langsung meraih kesuksesan instan di bioskop-bioskop. Tentunya hal ini membawa dampak positif bagi karir serta popularitas Dominic, dan namanya makin dikenal oleh publik. Suatu malam di bulan Juli tahun 82, Dominic makan malam di restoran bersama Alex, kakaknya, dan John Sweeney, kekasihnya. Pada satu momen, John Sweeney pergi ke kamar kecil. Di waktu yang sama, seorang pria pengunjung restoran lain mendekati meja Dominic dan memuji penampilannya di film Poltergeist. Dominic dan Alex, kakaknya, berterima kasih atas pujian tersebut. Namun dari kejauhan, John Sweeney melihat interaksi itu dan berpikir bahwa si pria penggemar tersebut sedang berusaha untuk menggoda kekasihnya. Sekonyong-konyong, John menyerang pria itu hingga terjadilah pertengkaran. Keesokan harinya, Dominic dan John ada janji makan siang bersama Dom, ayah Dominic. Dalam makan siang tersebut, Dom bisa melihat kalau pasangan kekasih ini sepertinya sedang bertengkar. Dom yang sudah tahu tentang insiden perkelahian tadi malam, menasehati John agar bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan putrinya yang adalah seorang public figure. Di masa depan, penggemar Dominic pasti makin banyak, dia mau tidak mau harus terbiasa dengan kehadiran para penggemar.
Buntut dari nasihat Dom pada acara makan siang sebelumnya, membuat John jadi berpikir kalau ayah kekasihnya itu tidak menyukainya, dan menentang hubungan mereka karena perbedaan status sosial. Alhasil, di hari-hari berikutnya, perilaku posesif John menjadi semakin parah karena takut Dominic akan meninggalkannya. Sifat posesif yang awalnya dia tunjukkan secara verbal, lambat laun meningkat menjadi kekerasan secara fisik. Dalam salah satu episode di serial TV, Dominic berperan sebagai ibu muda yang menjadi korban KDRT kekasihnya. Tim makeup di sana tidak menambahkan riasan dramatis apapun di wajah Dominic, karena sejatinya, di bagian wajah dan leher gadis 22 tahun itu, sudah ada memar dan lebam akibat dari perbuatan John Sweeney. Pada tanggal 27 Agustus tahun 82, Dominic dan John Sweeney bertengkar, di mana saat itu, John menjambak rambutnya begitu kencang, sampai-sampai ada segenggam rambut Dominic yang tercabut hingga ke akar-akarnya. Karena ketakutan, Dominic melarikan diri ke rumah ibunya, di mana tak lama kemudian, John muncul lalu mulai menggedor-gedor pintu dan jendela seperti orang kesetanan, meminta supaya dia diizinkan masuk. Pria itu akhirnya pergi setelah Lenny ibu Dominic mengancam akan memanggil polisi. Namun sungguh disayangkan, beberapa hari setelahnya, Dominic memaafkan John dan dia kembali ke rumah yang mereka tinggali bersama. Sebulan kemudian, pertengkaran besar kembali terjadi pada tanggal 26 September tahun 82. Dalam pertengkaran tersebut, John Sweeney mencengkeram leher Dominic, melemparnya ke lantai, dan kembali mencekiknya. Seorang teman yang saat itu sedang menginap di rumah Dominic, mengaku mendengar suara muntah yang keras. Si teman ini langsung berlari ke kamar Dominic dan melihat bahwa John sedang mencoba membunuh Dominic. John menyangkal tuduhan itu dan berdalih bahwa saat itu, dia sedang menenangkan Dominic yang sepertinya sedang mimpi buruk. John selanjutnya menyuruh Dominic agar kembali tidur. Gadis itu berpura-pura menuruti perintah John. Saat pria itu sudah tidur, Dominic menyelinap keluar dari jendela kamar mandi lalu kabur ke rumah ibunya menggunakan mobil. Ketika John mendengar suara mesin mobil Dominic menyala, dia berlari keluar dan melompat ke atas kap mobil. Dominic menghentikan mobil itu dan meminta John agar turun dari kap mobilnya. Selama beberapa hari berikutnya, Dominic tinggal berpindah-pindah di rumah ibunya dan di rumah teman-temannya. Dia kemudian menelepon John Sweeney untuk mengakhiri hubungan mereka. Walaupun John menolak untuk berpisah, bajingan itu akhirnya keluar juga dari rumah Dominic. Setelah itu, barulah Dominic berani pulang dan mengganti semua kunci pintu rumahnya. Dalam sebuah acara makan malam yang dihadiri oleh orang tua dan dua kakaknya, Dominic meminta maaf dan mengaku telah mengambil keputusan yang salah karena berhubungan dengan John Sweeney. Dominic juga menambahkan bahwa pria itu tidak pernah mencintainya. John hanya terobsesi ingin memilikinya. Dominic melanjutkan lagi hidupnya dan terus tampil di beberapa serial televisi. John Sweeney sudah menjadi masa lalu baginya. Namun rupanya, tak semudah itu untuk bisa lepas dari John. Dia memang sudah meninggalkan rumah Dominic, tapi John tidak pernah pergi dari hidup Dominic. Dimanapun Dominic berada, John Sweeney selalu menguntitnya. Dominic berusaha untuk mengabaikan setiap gangguan dari John, dan berkat penampilannya yang apik di film Poltergeist, dia kemudian dipercaya untuk menjadi salah satu pemeran utama dalam sebuah miniseri petualangan luar angkasa berjudul V, yang akan rilis di tahun 83. Dominic benar-benar fokus mempersiapkan diri untuk produksi miniseri tersebut. Namun siapa yang akan menyangka, dia tidak pernah sempat untuk syuting miniseri itu, karena tragedi naas menghampirinya di penghujung bulan Oktober tahun 82. Malam hari di tanggal 30 Oktober tahun 82, beberapa minggu setelah Dominic dan John putus, gadis 22 tahun itu sedang berada di rumahnya bersama seorang aktor bernama David Packer. Tidak jelas apakah mereka memiliki hubungan asmara atau tidak. Yang pasti, mereka berdua sama-sama terlibat dalam produksi miniseri V, dan malam itu, mereka sedang membaca naskah dan melatih dialog. Sebelum jam 9 malam, Dominic menelpon seorang teman wanitanya dan mereka ngobrol selama kurang lebih 30 menit. Setelah percakapan mereka berakhir, tiba-tiba telepon tersebut berdering lagi. Dominic mengangkatnya karena berpikir kalau yang menelpon adalah temannya yang tadi. Namun gadis itu sontak meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya, saat mendengar suara di ujung sana ternyata adalah John Sweeney. Dominic kembali fokus dengan latihan dialognya bersama David, tapi kira-kira 10 menit kemudian, pintu rumahnya diketuk seseorang. Begitu pintu dibuka, John berdiri di hadapannya dan memohon supaya dia diberi kesempatan untuk bicara.
Dominic selanjutnya membuat kesalahan besar karena percaya bahwa John bisa diajak bicara baik-baik. John Sweeney sama sekali tidak peduli bagaimana perasaan Dominic, dia terus menuntut agar Dominic mau kembali bersamanya, dan ketika Dominic menolak, telapak tangannya yang besar langsung mencengkeram leher gadis itu. Dominic berusaha untuk melawan, namun sekali lagi, tubuhnya tidak seimbang dengan postur badan mantan pacarnya. Dominic tidak berdaya dan perlahan-lahan mulai hilang kesadaran. Dari dalam rumah, David Packer mendengar pertengkaran Dominic dan John. Pemuda itu menghubungi polisi, lalu menelpon salah satu temannya dan berkata, "Kalau terjadi apa-apa terhadap aku dan Dominic, John Sweeney adalah pelakunya." Setelah itu David Packer berjalan keluar dan mendapati John Sweeney tengah duduk di atas tubuh Dominic. Awalnya kedua tangannya berada di leher Dominic, John kemudian mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia tidak sadar atas apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, polisi dan ambulans datang. John Sweeney diamankan sementara Dominic dilarikan ke rumah sakit terdekat. Para dokter berhasil menyelamatkan nyawa gadis itu. Namun sungguh disayangkan, karena terputusnya suplai oksigen dalam waktu yang cukup lama, otak Dominic mati dan dia berada dalam kondisi koma. Dom ayahnya, Lenny ibunya, dan dua saudara laki-lakinya langsung bergegas mendatangi rumah sakit, mendapati keadaan si bungsu dalam kondisi yang memprihatinkan. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Di lehernya juga masih jelas terlihat bekas cekikan John Sweeney yang mengerikan. Dominic kemudian dipindahkan ke Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles, di mana dia ditempatkan di ruangan khusus dengan alat bantu hidup. Selama 5 hari berikutnya, Dominic tidak pernah sadar dan tidak ada kemajuan dalam pengobatannya. Dokter juga menyatakan bahwa sangat kecil kemungkinan Dominic bisa sadar dari komanya. Akhirnya, pada tanggal 4 November tahun 82, 19 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-23, orang tuanya setuju untuk melepas alat bantu hidup Dominic. Actress Dominique Dunn, star of the current film Poltergeist, died today in a Los Angeles hospital. She had been in a coma since she allegedly was strangled by her former boyfriend Saturday. Atas permintaan ibunya, ginjal dan jantung Dominic didonorkan kepada pasien penerima transplantasi. Penghormatan terakhirnya diadakan 2 hari kemudian pada tanggal 6 November tahun 82 di gereja Good Shepherd di Beverly Hills. Setelah itu, dia dimakamkan di Westwood Village Memorial Park Cemetery. Sekarang kita beralih ke si binatang yang sudah menghabisi nyawa Dominic. Mundur sedikit ke malam tanggal 30 Oktober, petugas polisi menemukan John menduduki tubuh Dominic. Dengan kedua telapak tangannya mencekik leher gadis itu, John Sweeney mengaku telah membunuh Dominic, tapi dia mengklaim bahwa dia tidak dalam kondisi sadar saat itu. Yang dia ingat, mereka bertengkar di teras rumah Dominic, kemudian sadar-sadarnya, dia sudah di posisi menduduki tubuh Dominic sambil mencengkeram leher gadis itu. Awalnya John ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan dan percobaan pembunuhan. Namun setelah Dominic dinyatakan meninggal, dakwaannya naik menjadi pembunuhan tingkat pertama. Sidang pengadilan John Sweeney dimulai pada bulan Agustus tahun 83, di mana jaksa mendakwanya dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Dominic dan bos John Sweeney di restoran Mamison merogoh koceknya dan membayar pengacara mahal untuk membela pria 27 tahun itu. Di hadapan hakim dan juri, John Sweeney mengaku bahwa dia tidak sadar saat melakukan penyerangan terhadap Dominic, dia baru sadar saat sudah duduk di atas tubuh Dominic dan mencengkeram leher gadis itu. Menurut John, awalnya mereka bicara baik-baik di mana Dominic setuju untuk kembali bersama, tapi tiba-tiba dia sadar kalau ada pria lain di rumah kekasihnya itu, dia jadi tersulut emosi, namun sekali lagi, dia mengklaim tidak ingat atas apa yang terjadi. Setelah dia sadar dan mendapati Dominic sudah tidak bergerak lagi, John mengaku bahwa dia berniat untuk bunuh. Dia lalu berlari ke dalam rumah kekasihnya, menelan 2 botol obat penenang, kemudian berbaring di samping tubuh Dominic menunggu efek dari pil tersebut bekerja. Selanjutnya saya akan membeberkan satu persatu detail di persidangan yang pasti akan membuat kita semua marah. Entah apakah hakim dan jurinya sudah disuap, atau memang sistem hukum peradilan di California sebobrok itu pada tahun 80-an. Pertama-tama, klaim John Sweeney yang mengatakan bahwa dia mencoba untuk bunuh lalu berbaring di samping tubuh Dominic, sama sekali tidak benar, karena David Packer dan polisi yang datang di sana menyaksikan John duduk di atas tubuh Dominic. David Packer yang berada di TKP, serta polisi dan para medis yang pertama tiba di TKP, juga tidak dihadirkan di kursi saksi. Selain itu, pihak keluarga dan teman-teman Dominic juga tidak diperbolehkan oleh hakim untuk menjadi saksi, karena menurut oknum hakim goblok ini,
kesaksian keluarga dan teman-teman korban bersifat personal dan penuh kebencian, jadi tidak bisa diterima untuk memberatkan terdakwa. Jaksa penuntut juga sempat menghadirkan seorang saksi, yang adalah mantan kekasih John Sweeney. Menurut wanita yang bernama Lillian Pierce ini, dia juga adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh John saat mereka menjalin hubungan dulu. Lillian mengklaim bahwa dia mengalami 10 kali penyerangan dari John, yang mana 2 diantaranya berakhir dengan perawatan di rumah sakit, di mana dia mengalami cedera patah batang hidung, pecah genderang telinga dan cedera organ dalam, terutama di bagian paru-paru. Ketika Lillian menyampaikan kesaksiannya, John Sweeney meledak emosi dan berusaha menyerang mantan kekasihnya itu. Dia berhasil diamankan dan selanjutnya duduk lagi di kursi terdakwa dengan tangan dan kaki yang terborgol. John Sweeney menangis dan meminta maaf atas perbuatannya tadi. Si oknum hakim goblok pun memaafkannya. Lagi-lagi kesaksian Lillian dianulir oleh pengacara pembela John, dengan alasan bahwa kesaksian itu merugikan terdakwa. Si oknum hakim goblok kembali mengabulkan. Dengan semua saksi penting yang tidak dihadirkan di persidangan, kasus ini menjadi sangat lemah dari pihak jaksa. Pengacara pembela bahkan meminta hakim untuk menurunkan dakwaan menjadi pembunuhan tingkat 2. Keanehan berikutnya kembali terjadi pada tanggal 21 September tahun 1983. Setelah 8 hari bermusyawarah, juri membebaskan John Sweeney dari pasal pembunuhan tingkat 2, dan menetapkan John Sweeney bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Berdasarkan rekomendasi dari juri, pada tanggal 7 November tahun 1983, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun bagi John Sweeney. Benar-benar setan ini si pengacara hakim dan para juri yang terlibat dalam persidangan John Sweeney. Seorang gadis muda berusia 22 tahun tewas mengenaskan, sedangkan pelakunya hanya divonis penjara 6 tahun. Tapi rupanya kejutan tidak berakhir sampai di situ. Pada bulan September tahun 86, tak sampai 3 tahun sejak vonisnya, John Sweeney dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik. Berkelakuan baik pala bapak kau, kalau kelakuannya baik, hidup Dominic dan tidak akan berakhir tewas mengenaskan seperti itu. Buntut dari vonis yang tidak adil ini, dan karena campur tangan pemilik restoran Mamizon yang membayar pengacara untuk John Sweeney, para pelanggan restoran itu memboikot restoran Mamizon. Pada tahun 84, restoran itu pun tutup alias gulung tikar. 2 tahun kemudian, John Sweeney bebas dan melanjutkan hidupnya seolah tak terjadi apa-apa, di mana dia kembali bekerja sebagai kepala koki di sebuah rumah makan kelas atas di Santa Monica, California, tempat kelahiran Dominic. Lenny, ibu Dominic dan kedua kakaknya melakukan protes di depan restoran tersebut, membagikan selebaran yang bertuliskan, "Makanan yang kalian santap, dibuat oleh tangan yang membunuh Dominic dan..." Pemilik restoran itu akhirnya memutuskan untuk memberhentikan John Sweeney dari pekerjaannya. Balas dendam keluarga dan tidak berhenti sampai di situ. Dom ayah Dominic membayar beberapa detektif swasta untuk menguntit John Sweeney selama 24 jam. Hari ini John ditangkap karena mengemudi melebihi batas kecepatan. Beberapa hari kemudian dia ditangkap lagi karena mengemudi dalam kondisi mabuk. Besoknya dia didatangi polisi karena dilaporkan telah melanggar syarat pembebasannya. Semua laporan polisi itu adalah ulah dari keluarga Dominic, yang tidak rela melihat John bisa hidup nyaman sementara mereka masih berduka atas kepergian si bungsu. Pada pertengahan tahun 90-an, Dom dihubungi oleh seorang dokter yang berdomisili di Florida. Dokter ini membaca artikel yang ditulis Dom tentang pembunuhan putrinya yang dilakukan oleh John Sweeney. Si dokter bercerita bahwa putrinya baru saja bertunangan dengan seorang pria bernama John Sweeney, jadi dia bertanya untuk memastikan apakah John Sweeney tunangan putrinya adalah John Sweeney pembunuh Dominic. Dom memastikan bahwa benar itu adalah John Sweeney yang sama. Griffin, kakak Dominic, pergi ke Florida menemui putri dokter tersebut, dan berhasil meyakinkan wanita itu untuk membatalkan pertunangan sekaligus mengakhiri hubungannya dengan John Sweeney. Setelah insiden itu, John Sweeney menghilang entah kemana, namun beberapa bulan kemudian, salah satu detektif swasta yang dipekerjakan oleh Dom, melapor bahwa John sekarang tinggal di Cascadia, bekerja sebagai koki dan berganti nama menjadi John Maura. Kali ini, orang tua dan 2 saudara Dominic sepakat untuk move on, berhenti menyia-nyiakan hidup mereka dan membiarkan John Sweeney alias John Maura melanjutkan hidupnya. Dom ayah Dominic terus berkarya di industri hiburan, utamanya sebagai penulis, hingga dia meninggal dunia pada tahun 2009. Sementara itu, Lenny sang ibu, menyusul sang putri 5 tahun setelah Dominic meninggal,
dua kakak Dominic masih terus menjadi aktor dan sutradara di Hollywood. Dunia perfilman dan televisi tidak pernah melupakan Dominic Dan. Perannya di miniseri V digantikan oleh aktris lain, namun serial itu selamanya didedikasikan untuk Dominic Dan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Dominic Dan. Saya benar-benar ingin mengingatkan pada kalian yang saat ini terjebak dalam hubungan toksik, tolong sadar dan keluarlah dari hubungan itu. Memang tidak mudah, tidak semudah itu bagi yang mengalaminya, tapi setidaknya mintalah bantuan kepada keluarga, teman atau orang-orang terdekat lainnya. Please segera tinggalkan hubungan yang sakit, sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.